Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari Universitas Jember dan kami ucapkan selamat datang di video presentasi dari kelompok kami. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Kajian Drama Indonesia 1 yang diampu oleh DRA Maslikatin M.Hum juga Dewi Angelina SSMA. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Zainal Arifin dengan NIM 1943, Nova Nurfadila dengan NIM 1911, Muhammad Syaiful dengan NIM 1931, saya Tina Uliatul Hamidah dengan NIM 1949, Halimatus Sya'diyah dengan NIM 1981, dan yang terakhir adalah Rahmatin Sekar Pinanggi dengan NIM 1987. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang analisis struktural naskah drama yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi karya Gusmel Riyad. Baik, kita mulai pembahasannya. Naskah drama yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi merupakan salah satu karya Gusmel Riyad. Gusmel Riyad merupakan tokoh sastra inspirasi semua orang yang sedang menggeluti dunia kesusastraan. Sudah banyak karya-karya yang diciptakan, salah satunya karya yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan juga beberapa puisi dan cerpen terhimpun dalam antologi puisi Absolut, kumpulan cerpen Cinta Pertama, antologi puisi penyair antar kota, dan sebagainya. Karya sastra tidak hanya berwujud pada karya sastra yang berupa prosa, puisi, dan juga bisa berwujud pada naskah monolog serta juga naskah drama. Salah satu karya sastra yang sedang dikaji lebih mendalam pada makalah atau laporan ini, yakni membahas tentang naskah drama yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi adaptasi dari cerpen Seno Gumira. Ini lebih menekankan sasaran pada masyarakat. Kandungan yang terdapat dalam dramanya merupakan penggambaran dari kondisi masyarakat. Cerita yang ditulis Gusmel Riyad akan mengkritik pedas dalam menyoroti gambaran masalah yang selama ini ada di masyarakat. Gusmel Riyad merupakan pendiri dan sutradara dari teater Ngilir dari SMA 1 Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gusmel Riyad juga menjadi sebagai aktor dan sutradara di teater Gedang FE Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Solo. Ia lahir di Boyolali pada tanggal 21 Mei tahun 1988 dan sering menulis banyak puisi, cerita pendek, dan naskah drama. Salah satu judul naskah dramanya adalah Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Terlihat secara tersirat dalam drama ini mengkritik terhadap masalah yang terjadi dalam realitas sosial di dalam masyarakat, terutama masyarakat yang moral asusilanya sudah mulai rusak. Salah satunya disebabkan oleh era globalisasi yang begitu dahsyat masuk ke Indonesia. Misalnya, dari media televisi yang menyajikan atau menyisipkan tayangan yang berbau atau membahas ke arah sensual. Kerusakan moral tersebut bisa dilihat dari maraknya kasus pelecehan seksual terhadap kaum hawa, baik di televisi ataupun di surat kabar. Oleh karena itu, naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi merupakan salah satu naskah drama yang unik dan juga menarik jika lebih dikaji secara mendalam. Dilihat dari struktur judul yang ditulis oleh Gusmel Riyad, mampu menyihir pembaca sekaligus mampu mengajak pembaca pada dunia naskah drama yang ia buat, sehingga menarik jika maknanya dikupas secara lebih mendalam. Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi memuat makna tersirat di dalamnya yang sangat menarik. Ini adalah hal yang menjadi pengkajian dalam makalah kami. Penyusunan naskah drama yang ditulis oleh Gusmel Riyad cukup menarik untuk menyihir pembaca seakan masuk ke dalam dunia pengarang. Juga, struktur tata kepenulisannya yang sangat bagus, mulai dari pemilihan diksi hingga struktur kebahasaannya. Oleh karena itu, kelompok kami memilih naskah Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi karya Gusmel Riyad untuk dikaji secara lebih mendalam. Kelebihan dan kekurangan. Cerpen yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi memiliki kelebihan, yaitu sangat menarik dan berkesan, sangat imajinatif, ringan, dan cerpen Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi yang menjadi sampul buku merupakan klimaks
atau cerpen-cerpen yang lainnya dari karya Seno. Kekurangan dari naskah drama dilarang menyanyi di kamar mandi adalah banyaknya perpindahan tempat dalam naskah sehingga susah untuk dipentaskan dan pada tokoh ibu-ibu tidak jelas jumlahnya. Judul merupakan identitas dari suatu karya sastra. Judul dalam suatu karya sastra mencakup tema atas keseluruhan isi cerita yang dibawakan pada suatu karya sastra tersebut. Menurut kutipan dari artikel menurut Jones dalam Maslihatin 2007 halaman 23, judul karangan dapat menunjukkan unsur-unsur tertentu karya sastra, yaitu yang pertama, dapat menunjukkan tokoh utama, yang kedua, alur waktu, terdapat pola cerita yang disusun secara kronologis, yang ketiga, objek yang dibahas dalam cerita, yang keempat, dapat mengidentifikasi keadaan dan suasana cerita, dan yang kelima, dapat mengandung beberapa pengertian. Pada naskah drama yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi memiliki makna kata larangan untuk bernyanyi di kamar mandi. Judul tersebut ditunjukkan pada data Hansip. Jadi begini Pak, menurut pengamatan saya, dia itu seorang wanita muda yang hidup dengan sangat teratur. Pergi ke kantor dan pulang ke rumah pada waktu yang tepat. Bangun tidur pada jam yang telah ditentukan, makan dan membaca buku pada saat yang selalu sama. Begitu pula ketika ia harus mandi sambil menyanyi dengan suara serak-serak basah. Dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 4. Owancang dan Kramagung. Owancang dan Kramagung adalah salah satu unsur yang ada di dalam naskah drama yang menjadi pembeda antara naskah drama dan karya sastra prosa lainnya. Perbedaan Owancang dan Kramagung menurut Tambajong dalam Maslihatin 2007 halaman 110. Dalam naskah drama dilarang menyanyi di kamar mandi, terdapat Owancang yang berjumlah sebanyak 107 dan Kramagung sebanyak 26. Jika dibandingkan, maka akan mendapatkan hasil 1:4. Ikut datanya. Pak RT. Mana? Lama bener. Hansip. Sabar Pak, sebentar lagi. Lelaki. Waktunya selalu tepat Pak, tak pernah meleset. Pak RT. Manggut-manggut dengan bijak, kemudian melihat analogi. Masih 1 menit lagi Pak. Data di atas merupakan data dari Kramagung. Dalam data tersebut menunjukkan sebuah stage direction yang akan dilakukan oleh tokoh cerita atau lebih mudahnya sebagai arahan teknis di dalam naskah drama. Sedangkan mana? Lama bener. Sabar Pak, sebentar lagi, dan sebagainya merupakan pewancang dari naskah drama yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Data di atas merupakan data dari Kramagung. Dalam data tersebut menunjukkan sebuah stage direction yang akan dilakukan oleh tokoh cerita atau lebih mudahnya sebagai arahan teknis di dalam naskah drama. Sedangkan mana? Lama benar. Sabar Pak, sebentar lagi, dan sebagainya merupakan pewancang dari naskah drama yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Data tersebut merupakan ucapan atau dialog cerita lepas yang harus diucapkan oleh tokoh di dalamnya. Babak dan adegan. Menurut KBBI, babak merupakan bagian dari sebuah peristiwa dalam drama. Pembagian babak demi babak disebut pembabakan. Pembabakan ini bertujuan untuk menjadikan ringkas suatu urutan cerita. Adegan bisa diartikan sebagai pemunculan tokoh baru atau pergantian susunan pada sebuah pertunjukan drama atau wayang. Dalam data tersebut menjelaskan bahwa babak pertama terjadi di belakang rumah Zeus dekat kamar mandi. Adegan ini diawali dengan Pak RT, Hansip, dan para lelaki kampung tengah menguping Zeus yang sedang mandi. Para lelaki itu sedang menunggu kegiatan Zeus yang sedang mandi di balik tembok. Saat bunyi pintu ditutup terdengar jelas serta bunyi gesekan baju dan suara wanita disusul dengan bunyi gayung yang menghajar bak mandi terdengar mantap penuh semangat. Suara yang ditunggu para lelaki adalah suara wanita itu. Suara serak-serak basah dari balik tembok mengundang imajinasi liar dari para lelaki yang sedang menguping. Tema mayor yang terdapat dalam naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi yakni konflik sosial di lingkungan masyarakat. Dalam judul drama tersebut mengisahkan konflik sosial yang dipicu oleh seorang wanita muda bernama Zeus. Ketika Zeus sedang mandi, ia selalu menyanyi dan mengeluarkan suara serak-serak basah.
Hal tersebut memicu para suami dari ibu-ibu warga kampung untuk berimajinasi tidak senonoh. Akibatnya, ibu-ibu geram dan protes kepada Pak RT untuk menghentikan kegiatan Zeus bernyanyi di kamar mandi. Zeus. Jadi selama ini ternyata para suami di sepanjang gang di belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi dan membayangkan bagaimana seandainya saya bergumul dengan mereka di ranjang. Begitu. Dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 7. Data tersebut menunjukkan Zeus baru mengetahui bahwa suara yang dikeluarkan dari dalam kamar mandi mampu menumbuhkan daya khayal yang tidak senonoh dari para suami. Ketika mendengar suara merdunya, para suami berkhayal tentang tubuh Zeus ketika mandi serta bagaimana jika para suami bisa satu ranjang dengan Zeus. Tema minor ialah makna tambahan dalam sebuah karya sastra. Tema ini berfungsi menyokong atau menonjolkan tema mayor. Selain itu juga dapat menghidupkan suasana cerita atau menjadi latar belakang suatu cerita. Nurgiantoro 2002-82. Adapun tema minor dalam naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi antara lain 1. Kegelisahan ibu-ibu tentang imajinasi tidak senonoh suaminya ketika membayangkan wanita lain. Suami, biasanya jam segini dia mandi. Istri, sudah jangan diingat-ingat. Suami, biasanya dia mandi dengan bunyi jebar-jebur dan menyanyi dengan suara serak-serak basah. Dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 10. Data tersebut menunjukkan sang suami sedang berimajinasi dengan adegan Zeus ketika ia sedang mandi. Bahkan suami terang-terangan berimajinasi meskipun sedang bersama dengan istrinya. Hal tersebut memicu terjadinya konflik rumah tangga antara suami dan istri. Penokohan dan perwatakan. Abraham Baltic 2001-37 dalam Nurgiantoro 2013 menjelaskan bahwa tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama, sedang penokohan adalah penghadiran tokoh dalam cerita fiksi atau drama dengan cara langsung atau tidak langsung dan mengundang pembaca untuk menafsirkan kualitas dirinya lewat kata dan tindakannya. Tokoh utama dalam naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi adalah Zeus. Dalam naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, Zeus merupakan tokoh protagonis. Zeus berani mengambil tindakan yang benar saat Pak RT menegurnya tentang hal yang tidak pernah diketahuinya. Karakter Zeus yang menerima masukan dan teguran orang lain benar-benar bisa dicontoh. Contohnya pada adegan berikut. Zeus, jadi selama ini ternyata para suami di sepanjang gang di belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi dan membayangkan bagaimana saya bergaul dengan mereka di ranjang. Begitu. Pak RT dan Hansip saling berpandangan dan malu. Zeus, baiklah Pak RT, saya usahakan untuk tidak menyanyi di kamar mandi. Akan saya usahakan agar mulut saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 7. Terdapat beberapa tokoh bawahan dalam naskah drama yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, diantaranya adalah Pak RT. Tokoh Pak RT sendiri dalam naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi merupakan seorang pimpinan kampung tingkat ranting. Sebagai sosok pemimpin, Pak RT sebisa mungkin harus bersikap adil saat terjadi bentrok antara ibu-ibu ataupun lainnya. Naskah drama ini Pak RT berperan sebagai tokoh protagonis atau penengah. Selanjutnya tokoh ibu-ibu. Dalam naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, tokoh ibu-ibu bukanlah terdiri dari satu orang saja. Tokoh ibu-ibu digambarkan dengan sekumpulan wanita bersuami yang sedang melakukan aksi protes kepada Pak RT terkait suaminya yang kerap kali menguping wanita yang sedang mandi. Ibu-ibu ini termasuk tokoh antagonis. Selanjutnya ada tokoh Hansip. Hansip dalam naskah Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi merupakan seorang petugas keamanan kampung. Dari jabatannya, dia dapat memihak kepada Pak RT dan juga kepada para suaminya yang menguping kegiatan bernyanyi di kamar mandi. Hansip di sini merupakan tokoh pendukung yang melengkapi peranan Pak RT serta ibu-ibu.
Yang selanjutnya adalah konflik. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan di dalam cerita. Konflik dibagi menjadi dua, yakni konflik fisik dan konflik batin. Konflik fisik terdiri atas konflik antara manusia dengan manusia, konflik antara manusia dengan masyarakat, dan konflik antara manusia dengan alam. Di dalam naskah Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi ini hanya terdapat dua konflik fisik, yakni konflik antara manusia dengan manusia dan konflik antara manusia dengan masyarakat. Konflik fisik yang pertama adalah konflik antara manusia dengan manusia. Konflik ini terjadi di antara suami dengan istri. Seperti data yang sudah terpapar di layar, data tersebut menunjukkan bahwa konflik antara suami dan istri terjadi akibat sang suami mulai melakukan khayalan tentang wanita yang sedang menjadi bahan perbincangan hangat di desa. Adanya wanita tersebut membuat para istri di desa sangat resah dan kesal, sebab para suaminya mulai tidak peduli dengan istrinya. Setiap malam, istri dan suami di desa saling ribut. Lebih tepatnya, sang istri mulai jengah dan kesal. Bahkan saat berduaan pun, sang suami memikirkan wanita tersebut. Konflik fisik yang kedua adalah konflik antara manusia dengan masyarakat. Konflik ini terjadi antara Pak RT dengan ibu-ibu. Seperti data yang sudah terpapar di layar, data tersebut menunjukkan konflik ini dimulai saat ibu-ibu berbondong-bondong mendatangi rumah Pak RT. Mereka ingin meminta keadilan mengenai ketentraman rumah tangga mereka. Sebab, semenjak adanya wanita yang bernama Zeus, ibu-ibu diresahkan dengan kelakuan suaminya yang mulai tidak peduli dengan istrinya saat kegiatan malam mereka terjadi. Setiap malam, suaminya menghilang dari rumah. Ternyata, para suaminya mendengarkan wanita itu mandi. Hal tersebut yang membuat ibu-ibu di desa mendatangi Pak RT untuk meminta keadilan dengan mengusir wanita itu dari desanya. Selanjutnya adalah konflik batin. Konflik batin dibagi menjadi dua, yakni konflik antara ide dengan ide yang lain, dan konflik antara seseorang dengan kata hatinya. Konflik batin yang pertama adalah konflik antara ide dengan ide yang lainnya. Konflik ini terjadi di antara Pak RT dengan Hansip. Seperti data yang sudah dipaparkan di layar, data tersebut menjelaskan Pak RT dan Hansip mulai berselisih setelah ibu-ibu mendatangi rumah Pak RT. Setelah ibu-ibu bubar, Hansip bertanya dan Pak RT tidak habis pikir, hanya dengan sebuah suara, para suami di desanya dapat berkhayal yang tidak-tidak. Saat Pak RT berbicara seperti itu, Hansip menjawab dengan tegas bahwa suara itu benar-benar dapat membuat lelaki menjadi berpikiran yang tidak-tidak. Dan Pak RT tetap tidak bisa menerima dengan jawaban Hansip. Sebab ia merasa tidak mungkin hanya dengan suara kita dapat berkhayal yang tidak-tidak seperti itu. Alur Catatan 1980 halaman 20 menyatakan bahwa alur adalah tata urutan pemunculan peristiwa-peristiwa dalam cerita. Pada naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, alur atau plot yang digunakan adalah alur campuran. Alur campuran bisa disebut alur maju mundur, yang diawali dari klimaks, kemudian melihat kejadian masa lampau dan dilanjutkan pada penyelesaian. Alur dibagi menjadi 4, yaitu eksposisi, konflik, klimaks, dan resolusi. Eksposisi yang terdapat dalam naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi diawali dengan menyebut para tokoh yang ada dalam naskah drama. Dalam data tersebut juga mencakup analisa makna dari judul. Berikut adalah datanya. Pak RT, apa yang bisa kamu katakan soal wanita ini? Hansip, jadi begini Pak, menurut pengamatan saya, dia itu seorang wanita muda yang hidup dengan sangat teratur, pergi ke kantor, pulang ke rumah pada waktu yang tepat, bangun tidur pada jam yang telah ditentukan, makan membaca buku pada saat yang selalu sama. Begitu pula ketika ia harus mandi, sambil menyanyi dengan suara serak-serak basah. Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi halaman 4. Konflik dimulai ketika terdengar suara nyanyian tokoh utama yang dapat menimbulkan imajinasi para tokoh tambahan, sehingga meresahkan masyarakat. Hansip mendekati Pak RT. Betul kan Pak, suaranya seksi sekali. Iya. Betul kan Pak, nyanyinya di kamar mandi itu meresahkan masyarakat. Pak RT, boleh jadi. Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi halaman 6. Klimaks. Klimaks pertama ditemukan pada data di bawah ini. Hansip, betul Pak, tapi menurut laporan ibu
kepada saya setiap kali mendengar bunyi jebar-jebur dari kamar mandi itu. Para suami membayangkan suara yang serak-serak basah. Dan karena membayangkan suara yang serak-serak basah yang seksi, lagi-lagi mereka membayangkan pergumulan yang diranjang dengan wanita itu, Pak. Akibatnya, kehidupan seksual warga kampung sepanjang gang ini masih belum harmonis. Para ibu mengeluh suami-suami mereka masih dingin, Pak. Dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 8. Resolusi. Hansip berlari kian kemari menenangkan ibu-ibu. Pak RT muncul di tengah keramaian itu. Datang. Pak RT, baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah memutuskan akan mendirikan fitness center di kampung ini. Di fitness center itu akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga yang wajib diikuti ibu-ibu supaya bisa membahagiakan suaminya. Pembukaan fitness center itu, Pak, kalau bisa dihadiri Jen Fonda, Aderai, Vicky Burki, dan Miyabi. Dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 3. Data tersebut menjelaskan bahwa Pak RT berhasil menengahi konflik yang terjadi di tengah masyarakat, baik konflik antar manusia dengan manusia maupun konflik batin. Menurut Abrams, pada tahun 1981, ialah meliputi tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dalam cerita dapat diklasifikasikan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Maka dari itu kami menghubungkan dengan naskah drama yang kami kaji dalam kajian drama Indonesia ini. Berikut adalah data-data yang menunjukkan latar tempat dalam naskah dilarang menyanyi di kamar mandi. Kami mencantumkan ada 3 data yang pada PowerPoint kami. Data pertama, belakang rumah jus dekat kamar mandi. Data tersebut tercantum pada naskah dilarang menyanyi di kamar mandi pada halaman 1. Yang kedua, depan rumah Pak RT dilarang menyanyi di kamar mandi halaman kedua. Selanjutnya pada data ketiga, rumah warga dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 10. Latar waktu adalah kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang atau telah terjadi dan dilakukan oleh tokoh atau pelaku. Berikut kami paparkan dalam latar waktu pada naskah drama dilarang menyanyi di kamar mandi. Data pertama yakni pada kejadian lelaki, waktunya selalu tepat, Pak, tak pernah meleset. Pak RT manggut-manggut dengan bijak, kemudian melihat arloji. Masih 1 menit lagi, dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 1. Latar sosial adalah latar yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat. Berikut adalah data-data yang menunjukkan latar sosial dalam naskah drama dilarang menyanyi di kamar mandi. Data pertama, ibu-ibu. Pak RT ini bagaimana sih? Makanya jangan terlalu sibuk mengurusi kampung. Sesekali nonton BF kek untuk selingan supaya tahu dunia luar. Pak RT, saya ketua RT harus nonton BF. Apa hubungannya? Ibu-ibu, supaya Pak RT tahu kenapa suara yang serak-serak basah itu sangat berbahaya untuk stabilitas sepanjang gang ini. Ibu-ibu, apa Pak RT tidak tahu apa yang dimaksud dengan adegan-adegan erotis? Apa Pak RT juga tidak tahu dampaknya bagi kehidupan keluarga? Apa Pak RT selama ini buta kalau hampir semua suami di gang ini menjadi dingin di tempat tidur? Masa gara-gara nyanyian seorang wanita yang indekos di tempat ibu Saleha, kehidupan seksual warga masyarakat harus terganggu? Sampai kapan semua ini berlangsung? Ibu-ibu, kami ibu-ibu sepanjang gang ini sudah sepakat, dia harus diusir. Ibu-ibu bersahutan, diusir, dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 2-3. Teknik dialog. Teknik dialog dibagi menjadi 2, antara lain 1. Monolog. Dalam naskah drama dilarang menyanyi di kamar mandi, terdapat satu adegan monolog yakni yang ditunjukkan pada data. Kemudian Pak RT berjalan ke arah depan panggung, melakukan semacam monolog, lampu berubah. Pak RT, pengalamannya yang panjang sebagai ketua RT membuat saya hafal. Segala sesuatu bisa disebut kebenarannya hanya jika dianut orang banyak. Sudah berapa maling digebuk sampai mati di kampung itu dan tak ada seorang pun yang dituntut ke pengadilan karena dianggap memang sudah seharusnya. Data tersebut menunjukkan bahwa Pak RT sedang melakukan teknik dialog atau monolog. Pak RT bermonolog menceritakan tentang dirinya sendiri dan ditunjukkan kepada penonton. Dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 9. Yang kedua, teknik percakapan. Dalam naskah drama dilarang menyanyi di kamar mandi, mayoritas menggunakan teknik percakapan. Berikut merupakan salah satu data yang menunjukkan teknik percakapan. Hansip mendekati Pak RT. Betul kan Pak, suaranya seksi sekali. Pak RT, ya. Hansip, betul kan Pak? Suaranya menimbulkan imajinasi yang tidak-tidak.
Pak RT, ya, dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 6. Data tersebut didapatkan teknik percakapan yang dilakukan antara Hansip dan Pak RT. Mereka sedang membahas antara Zeus yang membuat masyarakat kampung resah karena akibat dari nyanyiannya menimbulkan imajinasi para lelaki yang tidak-tidak. Tipe drama yang terkandung dalam naskah drama dilarang menyanyi di kamar mandi termasuk dalam tipe drama problema. Drama problema atau problem play ialah drama yang menceritakan problema yang ada di masyarakat, baik problem sosial dan problem moral. Contohnya seperti adegan berikut. Pak RT, saya tidak percaya. Ibu-ibu, Bapak boleh tidak percaya, tapi suara itu telah merugikan warga di kampung ini. Ibu-ibu, betul Pak, terutama yang sudah berkeluarga seperti kami. Ibu-ibu, semenjak suara itu mulai muncul, kebahagiaan rumah tangga kami terganggu. Dilarang menyanyi di kamar mandi halaman 2. Dari data tersebut diperoleh tipe drama yang menunjukkan ciri dari tipe drama problem, di mana menceritakan problema yang ada di dalam masyarakat. Kesimpulan dari pemaparan kelompok kami yakni dilarang menyanyi di kamar mandi merupakan salah satu naskah drama yang unik dan juga menarik jika lebih dikaji secara mendalam. Dilihat dari struktur judul yang ditulis oleh Gus Meliat, mampu menyihir pembaca sekaligus mampu mengajak pembaca pada drama yang dibuatnya, sehingga menarik jika dikupas lebih mendalam makna dalam judul yang ditulis. Dilarang menyanyi di kamar mandi memuat makna tersirat di dalamnya yang sangat menarik. Ini adalah hal yang menjadi pengajian di dalam makalah atau laporan ini. Penyusunan naskah dramanya juga ditulis cukup menarik untuk menyihir pembaca seakan masuk dalam dunia pengarangnya. Dan juga struktur tata kepenulisannya sangat bagus mulai dari pemilihan diksi dan struktur kebahasaannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi yang kami lakukan dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.